Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel kebanggaan kita semua ini, media IASS dengan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah seperti biasanya kami menghadirkan narasumber untuk mendiskusikan dan memperbincangkan hal-hal seputar Ramadan ini, dan telah hadir di studio media IASS Al-Ustaz Maliji Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya alhamdulillah bisa berjumpa lagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Puasanya lancar Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barangkali ada yang perlu kami diskusikan dengan panjenengan. Ada pertanyaan kemarin dari beberapa sahabat tentang nuzulul Quran. Katanya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan itu tentunya di bulan Ramadan. Tapi sejarah mengatakan Rasulullah SAW menerimanya dalam kurun waktu yang sangat lama, yakni 23 tahun Ustaz ya? Iya. Ini kira-kira bagaimana penjelasannya? Mungkin sebelum itu hikmahnya apa? Dan lain sebagainya. Ada penjelasan? Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Berbicara mengenai Al-Quran, yaitu sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang abadi sampai akhir zaman. Ini bukan satu-satunya mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya banyak dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Qur'an ini adalah mukjizat Rasulullah yang sifatnya adalah ruhiyah, bukan hissiyah. Tak seperti mukjizat para nabi, para rasul sebelumnya yang bersifat hissiyah, dan itu semuanya habis beriringan dengan wafatnya para rasul. Akan tetapi untuk Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah yang ruhiyah, itu akan abadi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Sisi kemukjizatannya itu selalu relevan di tempat manapun dan waktu kapanpun dan kondisi apapun. Itulah Al-Quran Al-Karim. Al-Quranul Karim. Kita kembali kepada pertanyaan yang disampaikan oleh banyak kalangan. Al-Quran itu katanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar, juga pada bulan Ramadan tentunya. Akan tetapi kan Al-Quran itu baik surat ataupun ayatnya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 23 tahun. Dengan demikian maka Al-Quran ini dibagi oleh ulama mengenai turunnya. Ada turun yang jumlatan wahidah, satu kaligus. Jadi memang seperti yang kita baca, memang satu kaligus itu turun pertama kali dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, atau ada tempat di situ namanya Baitul Izzah. Itu adalah Al-Quran diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidah, komplit awal akhir seperti dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya, ke sama'id langit dunia. Langit dunia. Itu jumlatan wahidah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi menggunakan kata unzilah. Biasanya kata para ulama, kata unzila di dalam Al-Quran ini menunjukkan turun satu kaligus, berbeda dengan nazzalah.
Oh, ada perbedaan antara unzila atau anzala Iya. dengan kata nazzala. Nazalah. Ini ulama mengambil contoh, termasuk di antara buktinya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi menggunakan kata unzila. Berarti Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan ya. Ya, unzila satu kaligus itu maksudnya min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Dan ini terjadi pada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Qadar, inna anzalnahu, pakai kata anzalnahu. Lagi-lagi dengan redaksi Anzalnahu. Ya. Pakai redaksi anzalnahu. Jadi fi Lailatul Qadar. Inilah yang satu kaligus. Kemudian dari Lauhil Mahfuz ini dibawa oleh malaikat Jibril dalam satu riwayat dari sama'id dunya ya. Iya, dari sama'id dunya ya, maksudnya dari langit. Dari langit, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbal waqa'i wal hawadis. Jadi istilahnya munajjam ya, berangsur-angsur sesuai dengan apabila ada kejadian, ada kasus, ada apa langsung kadang-kadang ya turun Al-Quran sebagai penjelas ya, menjelaskan atau solusi dari peristiwa-peristiwa itu, solusi hukum. Disitulah kadang disebut dengan sababun nuzul, sababun nuzul, faktor ya, yang melatar belakangi. Ya betul ya, betul sekali. Jadi ini turunnya kepada Rasulullah SAW ay ala qalbin nabi, artinya tapi ini dalam ulumul Quran, banyak ulumul Quran ya, kitab-kitab ulumul Quran itu ada Manahilul Irfan Lizzarqani, tapi yang saya bawa sekarang, yang saya bawa ke tempat ini ya, ini adalah At-Tibyan fi Ulumil Quran, karya dari Profesor Dr. Muhammad Syekh Ali As-Sabuni. Karena sudah cakupannya di sini sudah bagus ya. Maksudnya kitabnya kecil tapi isinya padat lah. Recommended ya. Iya. Lah di sini mengenai Al-Quran yang turun ala qalbin Nabi, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, artinya Al-Quran itu yang dibawa kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril bukan terjemahan malaikat Jibril, bukan terjemahan Nabi Muhammad SAW dari firman Allah yang bila harfin wala sautin, bila harfin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan faham ya, sesuai dengan bahasa Al-Quran itu akan diturunkan, kitab itu akan diturunkan karena Al-Quran diturunkan di Arab, kan begitu kan? Yeah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya ya, yang bila harfin wala sautin itu kepada malaikat Jibril dan meletakkan faham pada malaikat Jibril sesuai dengan bahasa kitab itu akan diturunkan ke komunitas apa. Itu berarti Arab atau bahasa Arab ini merupakan bahasa terbaik yang ada di dunia ini karena iya. Al-Quran kan Nabi Muhammad kan ada di lingkungan Arab kan begitu kan, masa turunnya dengan bahasa Inggris kan seperti itu kan. Jadi dibawa, jadi kan ada orang-orang kan kemudian mempertanyakan apakah itu adalah terjemahan dari Nabi Muhammad. Kalau terjemahan dari Nabi Muhammad kira-kira bisa syamil terhadap maksud dari firman Allah, kan begitu kan? Atau kira-kira itu adalah terjemahan dari malaikat Jibril. Kalau terjemahan dari malaikat Jibril, apakah bisa syamil, bisa komprehensif dengan apa yang dimaksudkan atau yang dikehendaki oleh Allah? Berarti malaikat Jibril membawanya sudah dalam bentuk bahasa Arab. Dalam bentuk bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala meletakkan faham sesuai dengan komunitas Alkitab atau Al-Quran itu akan diturunkan. Jadi karena kebetulan Nabi Muhammad adalah bahasa Arab, orang Arab, maka turunlah dengan bahasa Arab. Jadi bukan terjemahan malaikat Jibril, bukan terjemahannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak pernah masuk perguruan tinggi jurusan sastra, tidak kan begitu kan.
Akan tapi itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang turun berangsur-angsur. Kenapa kok berangsur-angsur selama 23 tahun? Ini banyak hikmah. Oh, ya, banyak hikmah. Ini hikmah dibalik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ya. Berangsur-angsur. Soalnya kalau diantaranya ya hikmah Al-Quran kenapa diturunkan, diterima oleh Nabi Muhammad berangsur-angsur. Dalam kitab Tajridus Sharih mengenai wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu dibawa oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini Nabi Muhammad sudah gemetar hanya berapa ayat ini, hanya 5 ayat sudah gemetar. Pulang ke rumah kemudian bilang kepada istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dathiruni selimuti aku. Ada zammiluni sehingga turunlah ayat itu, surat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ini hanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini hanya berapa ayat yang seperti itu sudah membuat psikologis ya. Iya, psikologi Nabi Rasulullah ketika gemetar. Iya, karena wahyu Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an memiliki haibah, memiliki jalal, keagungan. Iya. Dan dalam satu ayat disebutkan lau anzalna hadzal Qur'an, ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Seandainya anzalnya lagi di sini. Seandainya saya turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, diletakkan di atas gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, maka engkau melihat gunung itu khashi'an, khusyuk. Bahasa lingkungan kita mengkeret. Iya, mengkeret. Mutasaddian. Kalau bahasa teman-teman daerah Arab dulu ya, di daerah Ka itu asabani as-suda. Suda itu adalah kan pusing, sakit kepala. Jadi gunung bisa sakit kepala ini. Iya. Itu gunung yang batu. Bisa galau gunung. Bisa galau. Ini gunung bisa galau. Bisa jadi hancur mungkin. Bisa hancur. Makanya Al-Quran tidak kemudian satu kaligus turun kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal fisik Rasulullah sudah paling baik ya. Iya. Mungkin psikologinya juga paling baik, manusia paling baik. Paling baik. Itu pun masih belum tanda kutip ya, belum mampu untuk menerima Al-Quran secara utuh. Katanya langsung. ulama, fakaifa biqalbin Nabi SAW. Wong gunung saja bisa saja meledak, kan? Bagaimana dengan qalbin Nabi? Maka diantaranya adalah at-talattuf bi Rasulillah, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantaranya itu. Jadi berangsur-angsur agar tidak kaget gitu ya. Tidak kaget. Kan sahabat-sahabat itu kalau ada ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahabat itu mengenal, mengerti. Kalau menggigil, kadang-kadang ada suara, kan begitu kan, suara menggigil, itu pertanda bahwa ada ayat yang akan turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam kitab ini diantaranya ya adalah at-talattuf, ya diantaranya adalah hikmah nuzulul Quran mufarraqan, itu adalah at-talattuf bin Nabi inda nuzulil wahyi. Karena sebagaimana dijelaskan barusan bahwa lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lah itu. Kemudian yang kedua adalah tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam amam hadzal musyrikin. Menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan gangguan-gangguan orang-orang musyrik. Karena ya setiap nabi pasti ada musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Jadi ada setan-setan, baik setan manusia atau setan dari jin, dari bangsa jin, itu pasti.
Lah itu diganggu oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Rasulullah, yang tidak suka kepada risalah Rasulullah, disakiti. Malah Rasulullah ya pernah dilempari kotoran, pernah Rasulullah itu dihantam batu sampai giginya pecah ya. Giginya pecah. Nah ini dalam kitab ini disebutkan ini ketika terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dihinakan, maka turun ayat untuk menghibur Rasulullah SAW dengan menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Ketika Rasulullah merasakan bertekan oleh gangguan kafir musyrik ketika itu ya, orang-orang kafir, turun ayat untuk melipur lara beliau. Iya, bagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, bagaimana mereka dihinakan, bagaimana mereka itu disakiti, bagaimana mereka itu dizalimi, malah ada yang sampai dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh kaumnya. Bagaimana mereka itu menghinakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika membuat perahu. Beliau itu membuat perahu besar di atas gunung dengan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Lah itu kaumnya itu menghina Nabi Nuh. Masa ada banjir akan ke gunung kan begitu? Mestinya buat perahu ya di pinggir pantai, di pinggir laut. Ini salah satu hikmahnya. Ya, hikmahnya ya, menghibur Rasulullah. Walaqad, termasuk diantaranya walaqad ini ayat. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Seperti itu. Jadi rasul-rasul sebelum Muhammad telah didustakan, telah dihinakan, tapi mereka itu bersabar. Alama kudzibu wa udhu, atas pesakitan mereka, gangguan mereka, pendustaannya mereka kepada para nabi itu. Hatta atahum nasruna, sehingga tibalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga adalah at-tadarruj di sini fi tasyri'il ahkam as-samawiyah. Ya, jadi berangsur-angsur dalam pembentukan hukum. Soalnya begini, secara psikologis ya, manusia itu kalau kemudian dibebani langsung ya dengan beban hukum, sholat misalnya, zakat, kemudian puasa, sekaligus gitu ya. Sekaligus, lah itu mereka itu justru hatinya akan lari. Iya, akan lari. Walau kunta faddan walidhal qalbi lan faddu min haulik. Apabila ditekan dengan seperti ini, maka berangsur-angsur. Maka kewajiban sholat turun. Kemudian selang beberapa tahun kewajiban puasa turun, kewajiban zakat turun, kan seperti itu. Menguji ya, menguji. Kalau satu kaligus, kemudian kewajiban-kewajiban agama, larangan-larangan agama turun satu kaligus, maka ini bisa berakibat dalam perjalanan dakwah lah itu bisa tersendat. Banyak orang-orang yang kemudian yang asalnya mau ikut kemudian menjadi tidak ikut. Di Al-Quran mengajarkan kita tentang strategi dakwah, ya strategi dakwah termasuk contoh seperti kasus diharamkannya khamr kan begitu kan. Tidak satu kaligus khamr itu, minuman keras langsung diharamkan, tidak. Mula-mula dibiarkan, dijelaskan ada manfaat di situ juga ada mudarat. Tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian pada ujungnya bahwa khamr itu adalah min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Seperti itu. Nah ini karena khamr itu adalah sebuah tradisi ya yang sudah mengakar. Tradisi yang sudah mengakar di mana-mana ada khamr di Arab itu pada saat itu. Ya, kami pernah mendengar bahwa bahkan lebih mudah menemukan khamr ketimbang air biasa. Iya, karena ya di rumah, di kamar ada khamr, mungkin juga di toilet juga ada khamr, ya di toilet juga ada khamr. Di mana-mana tidak sepi dari khamr. Ini strategi dakwah yang disampaikan oleh Al-Quran kepada sesuatu yang sudah mengakar, maka penyelesaiannya tidak bisa secara frontal, tidak bisa kita eksekusi, tapi harus berangsur-angsur.
harus pelan-pelan. Kita perlu meneladani ini Ustaz ya. Iya, sebagaimana ini contohnya Al-Qur'an yang membenahi ya, islahun nas, membenahi sosial, membenahi karakter, membenahi akhlak ya, etika dan semacamnya, juga hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, tidak satu kaligus, tapi ini berangsur-angsur. Mohon maaf Ustaz, kembali tentang nuzulul Quran. Iya. Karena kita kadang merayakan nuzul Quran di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Apakah memang ada keistimewaan gitu Ustaz, kaitan antara nuzul Quran dengan bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini dianggap mulia karena Al-Quran? Iya. Atau sebaliknya, Qurannya mulia karena Ramadan? Ini Iya. seperti apa kira-kira gambarannya Ustaz? Ya, kita kan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia kan, begitu kan. Ramadan juga sangat mulia. Jadi kalau ulama berkata afdhalus syuhur adalah syahrul Ramadan. Kalau afdhalu ayyamil usbu adalah hari Jumat kan, begitu. Ya. Apa namanya? Bulan Ramadan kan, begitu kan, adalah termasuk afdhalus syuhur. Maka Al-Quran turun di bulan Ramadan, ini bulannya. Kemudian kenapa kok Lailatul Qadar turun pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar? Kata orang Lailatul Qadar karena memang Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin. Jadi sudah cocok ini. Al-Quran yang maha agung turun di bulan yang agung, yang suci, juga pada malam yang suci. Iya, terakhir mungkin Ustadz Maliji punya pesan-pesan terkait dengan Al-Quran ini, bagaimana mungkin kiat kita untuk membumikan Al-Quran, berdasarkan Al-Quran kepada para pemirsa semuanya. Baik, Syekh Ismail Al-Yamani dalam kitabnya Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Al-Yamani, ya saya punya di rumah kitabnya ya. Bisa dikopikan nanti ya? Insyaallah ya. Atau di koperasi juga banyak ya. Di koperasi juga banyak. Itu ada seorang penyair ya, bagaimana Al-Quran itu dibaca baik, ngerti maknanya, nggak tahu maknanya, itu adalah kita itu nata'abbad bitilawati. Jadi bernilai ibadah dengan membacanya, itu sudah nilai ibadah. Nggak perlu tahu maknanya. Nggak perlu tahu maknanya ya, nggak perlu tahu maknanya. Maka di situ disebutkan dalam kitab Qurratul Ain ini, thalathatun maqbulatun minal amal in hadaral qalbu ladaiha awwafal, qiraatul qur'ani ma' salati ala nabiyyi kamilis sifati wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ada 3 hal katanya ulama lah ini kan, kita itu langsung mendapatkan pahala. Jadi itu sudah nilai ibadah. Jadi bila niatin sudah nilai ibadah, karena memang ibadah. Karena kalau umurud dunya kita lakukan bisa naik nilainya, yang bukan ibadah menjadi ibadah harus ada niatan kan, begitu kan. Ya, kalau baca Al-Quran tidak ada niatan baca Al-Quran dapat pahala. In hadaral qalbu ladaiha salasatun maqbulatun, ada 3 amal ya, maqbulatun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hadir hati kita atau tidak. Satu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini salah satunya. Makanya kita sering-sering membaca Al-Quran. Sungguh sangat sedih sekali misalnya dalam 1 tahun kita tidak menghatamkan Al-Quran. Paling tidak kita menghatamkan Al-Quran itu sebulan bulan sekali. yang mulia ini. Ya, atau di bulan Ramadan ini. Kalau perlu ya kita 3 hari hatam, 7 hari hatam, itu kan lumayan kan. Kalau 1 bulan kan kita bisa hatam bisa 5 kali. Alhamdulillah. Semoga termasuk kurang pertolongan. Oh ya, kurang 1 ya. Termasuk sholawat ala Nabi kamilis sifah. Jadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga langsung diterima, ada pahala ya. Kemudian wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini. Jadi terima kasih, penjelasannya luar biasa ini. Penjelasan yang amat berharga bagi kita semuanya. Al-Fakir terutama Ustaz ya. Semoga semuanya mampu untuk diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca Al-Qur'an, melestarikan Al-Qur'an
lebih-lebih kita dapat memahami dan meresapi kandungan Al-Quran dan kemudian kita amalkan. Allahumma Amin, amin ya Akhiran rabbal dari kami, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.